Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Nuripa Andini dengan NPM 250111071. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal atau artikel ilmiah yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas akhir bahasa Indonesia dengan judul Dampak Penerapan IFRS terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Nah, fokus dari penelitian ini tuh adalah bagaimana IFRS berpengaruh terhadap transparansi, akuntabilitas, relevansi laporan keuangan. Di sini ada latar belakangnya. Latar belakang itu meliputi karena globalisasi ini tuh kan membuat standar laporan keuangan harus seragam di berbagai negara nih. Nah, lalu Indonesia pun mengadopsi IFRS untuk menyeragami laporan keuangan itu untuk menyeimbangi laporan keuangan lainnya juga. Nah, untuk lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Nah, IFRS ini sendiri lebih menekankan pada prinsip dan penggunaan nilai wajar agar laporan lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Lalu di sini juga ada rumusan masalahnya seperti bagaimana dampak penerapan IFRS terhadap kualitas informasi keuangan, faktor apa saja yang mengaruhinya, kendala apa yang muncul dalam penerapan IFRS di perusahaan manufaktur ini. Nah, jadi penelitian itu berusaha menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut atau lainnya seperti kayak yang sudah disebutkan sebelumnya. Kayak kendala apa aja sih yang masih dihadapi perusahaan manufaktur di Indonesia ini dalam penerapan IFRS ini tersendiri. Lalu di next slide ada tujuan penelitian. Nah, tujuan utamanya itu untuk menganalisis dampak IFRS terhadap laporan keuangan tersendiri. Terus tujuan lain itu untuk menjelaskan manfaat penerapannya, mengidentifikasi kendala yang muncul selama implementasinya, nah terutama di perusahaan manufaktur itu tersendiri. Next slide. Ini ada metode dan hasil penelitian. Jadi metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dilakukan melalui studi kepustakaan. Jadi seluruh data itu diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen resmi terkait IFRS itu tersendiri. Lalu ada hasil penelitian yang sudah dikumpulkan. Di sini juga ada faktor pendukungnya kayak corporate governance, kayak komisaris independen, auditor eksternal, kepemilikan institusional, lalu ada sumber daya manusia yang kompeten, ada juga sistem pelaporan keuangan yang memadai. Di sini juga sebenarnya sudah diringkaskan, namun akan saya jelaskan ulang kembali. Ada kendalanya juga, ada dampak positif. Nah, untuk dampak positifnya itu meningkatkan transparansi, relevansi, dan keterbandingan laporan keuangan. Lalu juga penggunaan fair value membuat laporan lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang nyata. Ada juga mengurangi praktik earnings management. Nah, dampak positifnya ada sebagai berikut. Lalu juga ada kendala. Selain dampak positif, tentu akan selalu ada kendala. Nah, kendala yang didapat ini adalah keterbatasannya pemahaman teknis para akuntan, lalu perbedaan interpretasi standar, biaya implementasi yang tinggi, dan juga ada adaptasi sistem informasi akuntansi yang kompleks. Nah, dari hasil penelitian yang sudah dirangkumkan, saya akan jelaskan kembali. Jadi, hasil penelitian yang sudah saya dapatkan ini tuh menunjukkan bahwa IFRS itu berdampak positif pada beberapa aspek penting laporan keuangan, seperti transparansi yang sudah saya sebutkan, keterbandingan, relevansi informasi, dan lain sebagainya.
Dan juga ada penggunaan fair value membuat laporan lebih mencerminkan kondisi ekonomi nyata dan mengurangi praktik manipulasi atau manajemen laba. Jadi lebih transparansi intinya tuh. Dengan menggunakan IFRS ini, laporan keuangan tuh lebih transparansi lagi bagi perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia ini. Lalu juga ada keberhasilan penerapan IFRS ini juga tuh sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung. Nah, faktor pendukung yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kayak seperti tata kelola perusahaan yang baik, atau corporate governance, kayak keberadaan komisaris independen, auditor eksternal, serta sumber daya manusia yang memahami IFRS. Dan juga sistem laporan keuangan yang memadai juga memegang peranan penting tentunya. Nah, ada juga kendala yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi kayak walaupun IFRS ini tuh sebelumnya kan sudah saya sebutkan membawa dampak positif, tapi juga IFRS ini juga membawa membawa kendala juga bagi para akuntan atau perusahaan tentunya. Kayak misalnya kurangnya pemahaman akuntan, kayak untuk standar baru itu berarti akuntan tuh harus beradaptasi lagi. Seorang akuntan tuh harus mempelajari lagi agar memahami IFRS itu tersendiri. Itu salah satu kendalanya. Terus juga ada perbedaan interpretasi antar pratasi. Lalu lainnya ada biaya implementasi yang cukup besar serta kebutuhan untuk menyesuaikan sistem informasi akuntansi. Nah, oke, di next slide ada pembahasan. Di pembahasan itu IFRS mendorong perubahan dari rule based ke principle based accounting. Lalu juga dibutuhkan profesionalisme akuntan dan dukungan teknologi. Penerapan IFRS plus good corporate governance sama dengan itu meningkatkan integrasi laporan keuangan. Jadi, secara keseluruhan IFRS ini tuh mengubah pendekatan pelaporan keuangan dari rule based menjadi principle based. Hal ini tuh membuat akuntan lebih profesional dan mampu menganalisis dengan baik. Dengan dukungan teknologi dan tata kelola perusahaan yang baik, nah IFRS ini tuh dapat meningkatkan integrasi laporan keuangan. Gitu. Lalu di next slide ada kesimpulan penelitian. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini saya simpulkan beberapa poin. Ada kayak seperti IFRS berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi keuangan. Laporan keuangan menjadi lebih transparan, relevan, akuntabel, dan dapat dibandingkan. Lain juga ada keberhasilan bergantung pada kesimpulannya tuh ada lainnya juga keberhasilan bergantung pada SDM, tata kelola perusahaan, dan kesiapan sistem. Juga tantangan lainnya yang masih strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik. Nah, dapat disimpulkan kembali bahwa penerapan IFRS itu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas informasi keuangan. Nah, laporan ini tuh menjadi lebih akuntabel, transparan, relevan, dan dapat dibandingkan daripada menggunakan yang sebelumnya selain IFRS ini tuh. Meskipun ada positif negatifnya setiap kegunaannya, namun IFRS itu better daripada sebelumnya. Nah, namun keberhasilan penerapan itu tetap membutuhkan SDM yang kompeten, yang sistem yang siap, dan komitmen perusahaan. Balik lagi, mau bagaimanapun kita menerapkan sistem sebaik mungkin, jika SDM-nya tidak kompeten, jika SDM-nya tidak siap, itu akan percuma saja. Balik lagi, kita harus terutama perusahaan harus mampu mencetak seorang akuntan yang kompeten, seorang akuntan yang dapat dipercaya, jujur, seperti akuntan pada umumnya, namun lebih baik gitu. Ada sedikit next slide. Oke.
Terima kasih. Sebelumnya tapi saya ada memiliki sedikit saran. Jadi menurut saya untuk kedepannya penerapan IFRS-nya itu dapat lebih optimal jika ada pelatihan intensif bagi akuntan tersendiri. Jadi peningkatan sistem informasi akuntansi serta dukungan regulasi dan pendidikan yang lebih kuat agar si pemahaman IFRS ini tuh semakin merata. Mengapa demikian? Karena agar selain selain sistem yang harus diratakan secara globalisasi, seorang akuntan juga harus bisa merata. Maksudnya tuh di negara ini seorang akuntan seperti ini karena menggunakan sistem IFRS. Nah, lalu di negara Indonesia tersendiri, akuntan juga harus memiliki kualitas yang sama. Tidak ada yang mungkin lebih ringkasnya kayak senior, junior seperti itu saja. Cuman yang dipelajarinya tuh harus sama tentunya. Jadi untuk kedepannya semoga akan ada pelatihan intensif bagi akuntan yang saya inginkan. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.